Ya, coba masuk. Hah? Iya, coba masuk. Anak Jawa Barat yang miring. Kepriwen iki? Nggak apa-apa. Masih yang sih sampai ya. Belum semuanya masuk.
Selamat siang, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ingin menyapa terlebih dahulu untuk Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gumilir 5. Apakah Ibu sudah hadir? Sepertinya Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gumilir 5 belum hadir nih, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, kami menyapa narasumber kita, yaitu Ibu Dwi Nuri Setiawati dari SD Negeri Gumilir 5. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Alfi. Ya, selamat siang, Ibu. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gumilir 5 dan Ibu narasumber kita, serta Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung. Izinkan kami menyampaikan tata tertib pelaksanaan webinar pada siang hari ini, yaitu peserta wajib menonaktifkan mikrofon jika tidak diperlukan. Tentunya juga Bapak Ibu webinar wajib menjaga sopan santun dalam mengikuti webinar kali ini. Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah, izinkan kami untuk memulai webinar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gumilir 5, Ibu Sri Siswati, SPD SD. Yang terhormat, Ibu narasumber kita, Ibu Dwi Nuri Setiawati, guru dari SD Negeri Gumilir 5. Serta Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini yang berbahagia. Perkenalkan saya Nur Alfi Fatmawati selaku host dan teman saya Dita Eliza sebagai moderator. Perkenalkan kami untuk mendampingi dalam webinar kali ini, yaitu webinar strategi disiplin positif dan manfaatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan webinar strategi disiplin positif dan manfaatnya pada Senin 14 Oktober 2024 dengan susunan acara. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dan arahan dari kepala sekolah. Yang ketiga, mohon maaf, izin untuk memperbaiki. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan dan arahan dari kepala sekolah. Yang kelima, penyampaian materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Sebelum saya untuk menyampaikan pantun sedikit, tentunya nanti saya ingin hadiah atau balik dari Bapak Ibu peserta dengan kata cakep. Jalan-jalan ke kota Sumba, jangan lupa ajak saudara. Cakep. Waktunya telah tiba, izinkan kami memulai acara. Cakep. Ya, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Untuk selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah acara webinar strategi disiplin positif dan manfaatnya pada hari ini
14 Oktober 2024 kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, kami mohon untuk duduk dengan tegak. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar telah dengan kesediaannya duduk tegak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Salma SPDI. Kepada Ibu Salma SPDI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Khususan fi hadzal majlis, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Tuhan kami, tambahilah kami ilmu dan rizkikan kami pemahaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan doa bersama kita bisa menjadikan orang yang beriman, dan tentunya webinar kali ini penuh dengan barokah. Allahumma amin. Kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gumilir 5 kepada Ibu Sri Siswati SPD SD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sekaligus saya sayangi dan saya banggakan, guru-guru SD Gumilir 5
yang menyelenggarakan acara ini. Yang saya hormati pula guru-guru yang mengikuti webinar di dunia maya ini, semua peserta webinar ini yang saya hormati pula. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga siang hari ini kita berkesempatan untuk bertemu di dunia maya dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh SD Gumilir 5. Siang hari ini kita akan mendapatkan materi dari narasumber yang hebat, yaitu Bu Dwi Nuri Rahmawati yang juga sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa kita dapatkan ilmunya, karena disiplin positif merupakan salah satu topik yang ada di PMM. Sehingga dengan strategi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dwi, kita bisa mengambil ilmunya, dampak positifnya untuk anak-anak didik kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu pasti dari saya sebagai manusia, sedangkan kelebihannya itu hanya karena Allah semata. Semoga kita bisa mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir tanpa halangan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gumilir 5 yang telah memberikan arahan serta motivasinya agar webinar yang diselenggarakan oleh Kombel Primago SD Negeri Gumilir 5 berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Dalam penyampaian materi ini akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Ibu Dwi Nuri Setiawati SPD. Dalam sesi ini, saya akan serahkan sepenuhnya kepada moderator kita, yaitu Ibu Dita Erza. Selamat siang, Ibu Dita Erza. Selamat siang, Ibu Alfi. Ya, terima kasih. Monggo saya sepenuhnya serahkan untuk penyampaian materi dan sesi tanya jawab pada webinar kali ini kepada moderator kita. Kepada Ibu Dita Erza. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu bersama baik, Bapak Ibu, hari ini Senin 14 Oktober 2024 kita bertemu di Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Hari ini Senin 14 Oktober 2024 kita bertemu di acara webinar yang diselenggarakan oleh SD Negeri Gumilir 05 Cilacap Utara, Kombel Primago, dengan tema Strategi Disiplin Positif dan Manfaatnya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu Guru SD Negeri Gumilir 05 dan peserta webinar semuanya, semangat kolaboratif berkemajuan. Baiklah, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Dita Erza Kusuma, Guru SD Negeri Gumilir 05
yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Pada webinar kali ini kita akan membahas materi tentang strategi disiplin positif dan juga manfaatnya. Bersama kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa yang akan berbagi ilmunya. Narasumber kita adalah Ibu Dwi Nuri Setiawati. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ibu Nuri? Ersa. Ya, baik. Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa, sepertinya tadi di atas sudah disampaikan ya oleh host beberapa peraturan-peraturan pada saat acara webinar dimulai, yaitu dengan cara mengaktifkan video supaya nanti dan setelah itu ketika nanti ada pertanyaan bisa mengklik tombol raise hand. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti silakan juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom maupun nanti di live streaming YouTube. Jangan lupa dituliskan nama sekolah dan juga pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Nuri. Nantinya di akhir materi, Panitia Kombel Primago juga sudah menyediakan door prize bagi 3 penanya. Nah, bagi 3 penanya yang beruntung nanti akan dipilih langsung oleh narasumber kita. Untuk kami informasikan juga bahwa link presensi akan dibagikan pada sesi 2 atau sesi tanya jawab. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti acara webinar ini hingga selesai. Untuk link presensi dimohon untuk tidak membagikannya kepada selain peserta webinar di siang hari ini. Demikian Bapak Ibu informasi yang perlu saya sampaikan terkait webinar kali ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kepada Ibu Dwi Nuri Setiawati selama 20 menit ke depan untuk memaparkan materinya. Silakan untuk Ibu Dwi Nuri Setiawati. Ya, terima kasih atas waktunya. Ada moderator Ibu Dita Ersa Kusuma. Sebelumnya saya cek dulu suara saya bisa terdengar dengan baik. Bisa Bu, sangat jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di webinar siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya akan presentasikan ya tentang disiplin positif manfaatnya. Namun sebelumnya Bapak Ibu guru hebat, perkenankan on kamera dan kita sebelum mari kita dulu ya yang biasa sama dengan gerakannya ya Bapaknya Pak untuk lebih semangat lagi. Mari Bapak Ibu semuanya on kamera. Ya. Nanti yang tepuknya paling meriah, paling bagus dapat hadiah dari saya. Yuk semuanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, Watan yang esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia, berbakti pada idola, gotong royong mandiri, dan benar
untuk semuanya. Ore, bagus semua. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat. Izinkan saya untuk mempresentasikan ya. Saya izin share screen ya. Ya, Belum. ya.
Mohon maaf sekali Bapak Ibu semuanya, terkendala jaringan. Sebentar saya screen ya. Suara mana? Oke, Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu guru hebat? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Izinkan saya mempresentasikan tentang webinar strategi disiplin positif dan manfaatnya. Saya dari Kombel Go Prima Go, SD Negeri Gumilir 05. Kan sebagai narasumber ya pada siang hari ini. Nama saya Dwi Nulistiawati. Januari tempat mengajar di saat sekarang ini di Gumilir 5, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cilacap Utara, Sebeli Selarang 01, Kecamatan Kesegian, Bapak Ibu. Alamat saya ada di Jalan Ketapang, dan itu ya, nomor HP saya ada di bawah. Selanjutnya di sini saya akan tentang gitu ya Bapak Ibu guru. Semoga nantinya guru mendapatkan wawasan baru tentang disiplin positif ini dan strategi efektif yang dapat mengatasi tantangan dengan lebih baik. Terus yang kedua, yaitu guru dapat menghamba pada murid dan lebih mementingkan hak murid sesuai dengan kodratnya ya. Baik itu kodrat zaman maupun kodrat alamnya. Bapak Ibu semuanya tentunya setelah nantinya webinar, kita semua mendapatkan ilmu yang baru ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya membagi menjadi 3 sesi nanti. Apa itu disiplin positif? Apa disiplin positif tersebut? Tentunya kita banyak sekali mengalami permasalahan tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang manfaat untuk komunikasi yang baik tentunya. Bentuk komunikasi yang baik. Yang sehat antara orang tua, anak, antara guru dan siswa terkait harapan, ekspektasi, aturan. Nah, disiplin positif ini membuka peluang bagi orang tua dan guru membangun relasi yang sangat hangat dengan anak atau siswa sehingga harapan, aturan, dan batasan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, dengan adanya disiplin positif ini, tentunya antara guru, orang tua, anak itu terjalin komunikasi yang baik. Dan itu bisa membuat rasa nyaman, anak merasa nyaman dalam kelas. Begitu juga orang tuanya pun merasa nyaman menjadi bagian dari sekolah tersebut. Dengan adanya disiplin positif ini. Selanjutnya, anak-anak itu terampil ya. Terampil dalam hal apa? Tentu mengajarkan anak-anak keterampilan sepanjang hidupnya. Disiplin positif yang berdampak akan membuat anak itu dibekali dengan keterampilan dalam menjalani kehidupan. Salah satunya adalah tentang bagaimana mereka itu mengatur diri, mengatur waktu,
taat pada aturan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau di sekolahan, banyak sekali atap waktu, mereka datang tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi mereka sudah tampil dengan sendirinya dengan penerapan disiplin positif ini. Selanjutnya, untuk manfaat yang selanjutnya adalah anak-anak lebih percaya diri dengan adanya disiplin positif ini. Jadi dapat meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk dapat menghadapi tantangan. Disiplin positif ini membuat anak semakin percaya diri dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Karena sudah terbiasa angkat awal, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, maka akan berdampak pada kehidupan dia ke depannya. Dan itu akan memunculkan ekspektasi atau harapan orang tua yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, manfaat selanjutnya adalah siswa itu membentuk karakter anak yang berempati tentunya dengan disiplin positif ini dan saling menghormati. Disiplin positif ini diajarkan dengan penuh kehangatan. Akan belajar memperlakukan orang lain dengan cara yang sama, memiliki empati, menghargai, dan menghormati orang lain. Jadi adanya karakter berkarakter, apalagi di sekolah ini dikembang-kembangkan yaitu karakter pelajar Pancasila, dan itu harus dimiliki. Setelah disiplin positif ini nanti akan memiliki karakter. Diharapkan kita karakternya yaitu karakter yang profil pelajar Pancasila. Memiliki empati, sopan santun, saling menghormati. Nah, seperti itu. Jadi karakter mereka kuat terbentuk. Oleh sebab itu nantinya anak-anak dalam belajar. Nah, dengan adanya disiplin positif ini, maka lingkungan sekolah itu menjadi kondusif. Nah, lingkungan belajar anak menjadi kondusif dan membantu siswa untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Manfaatnya, lingkungan otomatis secara otomatis dengan terbentuknya disiplin positif di setiap sekolah maupun pada siswanya masing-masing, maka akan lebih mudah kita dalam mengkondisikan segala sesuatunya dan akan cepat menyelesaikan solusi-solusi apa yang nanti terjadi kalau jika anak-anak itu menerapkan disiplin positif. Tentunya lingkungan akan lebih kondusif lagi dan anak-anak akan berkembang secara optimal. Demikian Bapak Ibu presentasi saya. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Dwi Nuri yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas dan memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai strategi positif dan juga manfaatnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk menggunakan email belajar ID. Dan yang terakhir
pesertanya nantinya akan mendapatkan door prize di Ibu narasumber. Baik, Bapak Ibu, silahkan bisa raise hand. 3 orang penanya akan mendapatkan door prize nantinya dari narasumber kita. Tanya Putri tanya. Ya. Baik, silakan Ibu Ya. Nur Endah Tanya Putri Sitawati. penerapan Silakan Bu Endah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Nuri dan Bu Dita. Pertanyaan dari saya adalah penerapan disiplin positif untuk sehari-hari di dalam kelas bagaimana? Kelas 4. Disiplin positif untuk semua mapel ya, Bu. Baik, terima kasih untuk Ibu Nur Endah Arsitawati. Di sini Ibu Endah menanyakan mengenai implementasi atau penerapan dari disiplin positif yang ada di masing-masing jenjang ya Bu Endah ya untuk keseluruhan ya. Baik, silakan Ibu Nuri bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nur Endah Arsitawati sembari menunggu dari 2 penanya yang lain. Silakan. Ya, terima kasih Bu Endah. Ya, bagaimana ya penerapan disiplin positif ini untuk semua mapel, untuk terutama di kelas 4 ya Bu Endah ya. Mungkin Bu Endah yang pertama harus mengenali murid-muridnya dulu. Harus bisa berdialog dengan muridnya, dan Bu Endah harus bisa mengidentifikasi bagaimana karakter muridnya Bu Endah. Nah, seperti itu Bu Endah. Terus nanti lanjut lagi membuat kesepakatan. Membuat kesepakatan bersama itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Agar tentunya kelasnya Bu Endah atau kelas guru-guru yang lain yang ada di sini bisa kondusif seperti itu ya. Nah, kita membuat suatu kesepakatan, yaitu kesepakatan kelas bersama. Dan itu harus diyakini oleh semua peserta. Setiap siswa itu kan memiliki
keinginan yang berbeda-beda. Kita sebagai guru memotivasi, percaya pada anak tersebut, dan peduli pada anak tersebut bahwa anak itu mampu untuk disiplin positif. Seperti itu. Jadi, kita harus berdialog dulu yang pertama dengan para siswa. Nanti apa yang mereka inginkan di kelas ini. Nah, terus buat kesepakatan nanti. Di samping kesepakatan tentunya ada konsekuensi yang jelas. Nanti kalau tidak kesepakatannya dilanggar, bagaimana ini konsekuensinya? Dan itu harus diyakini oleh setiap siswanya. Setelah jadi, ditandatangani oleh seluruh siswa, boleh ditempel di dinding. Ini adalah keinginan kalian memiliki kelas yang seperti ini. Kelas yang kondusif, yang bebas dari sampah, datangnya pada tepat waktu, seperti itu. Selalu memperhatikan pembelajaran, seperti itu boleh dituangkan dalam kesepakatan kelas tersebut. Mungkin itu Bu Endah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih untuk Ibu Dwi Nuri atas jawabannya. Bagaimana Ibu Endah? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Ya, terima kasih Bu Tita. Ya, baik. Untuk penanya selanjutnya ada Ibu Rini Oktavi. Halo Ibu Rini Oktavi. Halo, Ibu Dita. Ya, dipersilahkan Ibu Rini. Ya, terima kasih waktunya Ibu Dita. Baiklah, di sini saya akan menanyakan tentang disiplin positif. Bagaimana disiplin positif itu sangat bagus jika diterapkan di kelas kita ya. Begini, Ibu Nuri, saya akan bertanya bagaimana cara atau kiat-kiat supaya kita itu konsisten di dalam menjalankan disiplin positif ya. Manakalanya terkadang konsisten tapi tidak. Lah, ini supaya kita selalu konsisten supaya hasilnya lebih baik lagi. Caranya bagaimana? Begitu saja Bu Dwi Nuri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rini Oktavia atas pertanyaannya. Ya, ini bagaimana kiat-kiat atau strategi apa saja ya disiplin positif itu bisa komitmen terus berjalan. Begitu ya Ibu Rini ya. Baik, silakan kepada Ibu Nuri untuk Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, bagaimana kita supaya konsisten dalam menjaga disiplin positif ini di kelas ya. Ya, setelah disiplin positif itu terbentuk, adanya keyakinan kelas, semua kelas meyakini kita tinggal konsistennya itu gimana, konsistennya gimana, itu bisa jalan lebih baik lagi. Nah, tentu kan yang namanya refleksi Bu Rini. Adanya refleksi itu bisa nanti meningkatkan kita bagaimana solusi-solusi berikutnya untuk lebih disiplin positif lagi. Seperti itu. Jadi kita harus menggali terus bagaimana kita merefleksikan diri terhadap nanti kegiatan anak-anak. Oh, sudah ada kesepakatan kelas nih. Oh, ternyata ini kok kurang berjalan, ternyata ini berjalan. Nah, kita itu merefleksikan selalu Bu Rini. Nah, agar selalu konsisten. Jadi itu berarti ini saya harus seperti ini nih solusinya. Gitu. Jadi akan terus berkembang. Kita harus sering merefleksikan diri Bu Rini. Agar nantinya disiplin positif itu terus berjalan. Seperti itu Bu Rini. Bisa diterima Bu Rini. Iya, sangat bagus sekali jawabannya. Saya puas Bu Nuri. Terima kasih. baik. Terima kasih kepada Ibu Rini Oktavi yang sudah memberikan pertanyaannya. Untuk penanya ketiga ada Ibu Nurbaiti. Halo Ibu Nurbaiti, selamat Halo, siang. halo juga, selamat siang. Ya, Ibu Nurbaiti
Kalau boleh tahu dari SD mana ya Ibu? Oh iya, perkenalkan saya Nurbaiti dari SLB Provinsi Riau. Dari SMP? SLB. SLB. Baik, Ibu, mohon maaf mungkin bisa untuk on kameranya. Oh maaf, saya nggak bisa on kamera, lagi ada sesuatu Oh, hal. baik, siap. Tidak apa-apa. Baik, eh, silakan Ibu Nurbaiti untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu. Untuk menjalin disiplin positif tidak hanya bisa berperan antara guru dengan siswa. Tentu saja kita ada orang lain, yaitu orang tua. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita untuk mengkomunikasikan dengan orang tua untuk meningkatkan kedisiplinan positif terhadap anak di rumah maupun di siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Nurbaiti, yaitu tadi cara mengkomunikasikan antara pihak orang tua, ya, supaya strategi pembelajaran disiplin positif ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, untuk Ibu Dwi Nuri, silahkan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nurbaiti. Ya, terima kasih Bu Nurbaiti dari Rio. Luar biasa sekali pertanyaan. Ya, bagaimana mengkomunikasikan ya disiplin positif ini terhadap orang tua terkait siswanya tersebut, tentunya meluangkan waktu berkomunikasi. Kita bisa chat terlebih dahulu sebelumnya, bagaimana tentang perkembangan anak tersebut, bagaimana langkah-langkah selanjutnya kalau kita mengidentifikasi dulu, kita komunikasikan dulu dengan orang. Kita identifikasi perilakunya di rumah, nanti akan terjalin hubungan yang sangat baik antara kepercayaan seperti itu. Jadi berdialog, berkolaborasi dengan orang tua tersebut. Seperti itu. Bisa juga dalam event-event tertentu juga bisa. Tapi biasanya untuk menerapkan disiplin positif ini, kita pun harus mengidentifikasi bagaimana karakter siswa di rumah, bagaimana di sekolah, apakah apa yang dilakukan di sekolah bisa diterapkan juga di rumah seperti itu. Mengkomunikasikannya bisa melalui chat, bisa bertemu langsung, mengkomunikasikan dari hati ke hati seperti itu, Ibu. Mungkin nanti bisa menjadi pemecahan masalah, menangani anak terkait kedisiplinan di rumah juga bisa, di sekolah pun bisa terbawa. Seperti itu, Ibu Nurbaiti. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Halo Ibu Nurbaiti, bagaimana jawaban dari Ibu Dwi Nuri Setiawati? Apakah bisa diterima atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya.